La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang jiwa illa wus'aha, kecuali dia itu memiliki kelapangan untuk menghadapinya. Makanya digunakan kata wus'aha. Dia itu lapang masih untuk menghadapinya, penuh kelapangan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bersama al-usr ada yusr. Bersama kesulitan, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ada kemudahan. Oleh karena itu, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berhentilah mengatakan bahwa diri kita ini paling banyak ujiannya dari yang lain. Setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, man asyaddun nasi balaan, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Al-anbiya. Kata Nabi SAW, al-anbiya, yaitu para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji dengan sesuai apa? Kadar keagamaannya. Apabila di hatinya kuat, akan semakin ishtadda bala'uhu, akan semakin keras ujiannya. Apabila di dalam hatinya riqah, imannya tipis, maka akan diuji sesuai kadar agamanya. Ujiannya pun ringan. Dan seluruh ujian itu, ayyuhal ikhwan, ya, akan ringan kalau kita memenuhi yang pertama, meyakini bahwa semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini takdir. Ya. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah. Kenapa? Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang yang beriman itu rahiman, maha penyayang, maha pengasih. Nah, penyayang. Selama iman masih di dada kita, maka kita bersyukur. Semua musibah itu ringan. Kenapa? Karena Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apapun yang Allah pilihkan kepada kita, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Kenapa? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada orang yang beriman. Kemudian semua ujian akan terasa ringan dengan yang ketiga, tawakal kepada Allah. Kita itu berat karena setiap permasalahan kita gantungkan kepada diri kita, maka menjadi berat. Coba kita gantungkan dan serahkan kepada Allah. Ya Allah, besok istri saya sudah harus diberikan nafkah makan. Sementara uang di dompet tinggal sekian 20.000 misalkan. Gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Minta kepada Allah kesembuhan. Gantungkan kepada Allah. Ya Allah, saya mendapatkan ujian-ujian ini, ujian itu. Jangan pernah gantungkan kepada diri sendiri. Kalau kita gantungkan kepada diri sendiri, berat. Kita ini makhluk yang lemah. Allah yang al-qawiyul matin. Allah itu yang sangat kuat dan sangat kokoh. Ya.
maka kita gantungkan kepada As-Samad yang memutuskan segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, kalau kita gantungkan kepada Allah, kita serahkan sudah kepada Allah, ya Allah, ini usaha saya berdoa, saya sudah berusaha, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan betapa nikmatnya hidup di dunia ini jika mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Contohnya apa? Ada seorang diuji, Ustadzah, Ustadzah, ya kenapa? Kata Ustadzah, ternyata suami saya punya simpanan, katanya. Masya Allah. Jadi tempat curhat. Kira ceritalah ke saya, gini. Gimana? Ya, harus adil, ya, dan seterusnya kita sampaikan juga nasihat kepadanya, ya kan? Artinya apa? Kalau kita menyikapi musibah itu dengan 4 hal juga. Yang pertama, musibah yang kita alami itu tidak lebih berat dari cerita-cerita yang sudah pernah dialami oleh kaum muslimin sebelum kita. Ada yang lebih ada yang lebih parah. Iya apa iya? Ya kan? Ada yang lebih parah. Ada yang miskin, masih banyak yang dulu miskin sekali. Masih banyak yang dulu lebih parah dari keadaan kita. Yang kedua, musibah yang didapatkan tidak lebih besar. Contohnya, saya pernah berjabat tangan dengan tetangga di Palembang. Kaget saya, Pak, kenapa tangannya? Apa jawaban Bapak itu? Alhamdulillah, katanya. Loh kenapa Pak? Kok Alhamdulillah? Masya Allah, coba lihat Alhamdulillah. Untunglah Yan, katanya, tidak dipotong sampai sini Jinyo. Karena seharusnya dokter itu bilang, dipotong sampai pergelangan. Untung bayi tidak, sampai sini bayi dipotong. Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa? Tangannya masih bisa ada ruas jarinya, kan gitu. Dia bersyukur, kenapa? Jabat tangan, saya bilang kenapa Pak? Alhamdulillah, kata beliau. Tidak lebih besar daripada yang terjadi saat ini. Bersyukur dia. Ya. Kemudian yang ketiga, ayo ikhwan, ingatlah, musibah yang terbesar adalah ketika Allah mencabut keimanan dari dada seseorang. Selama Allah
tanamkan keimanan di dalam hati kita, maka semua musibah itu ringan, tidak ada artinya. Tapi akan sangat bahaya jika Allah cabut keimanan dari dada kita. Itulah yang harus benar-benar kita khawatirkan. Na'udzubillahi min dzalika. Ya, jadi jangan pernah merasa sulit sekali, paling sulit. Tidak, masih banyak yang lebih sulit dari yang kita alami. Allahu alam bis-shawab. Jadi contohnya gini, kadang ada ibu-ibu mengeluh, ya anak saya banyak katanya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, anaknya Syekh Fulan itu 42. Masya Allah. Nggak tahu ya, itu 42. Nggak tahu, belum nambah itu, mungkin nambah lagi gitu ya. Dulu saya pernah di Batu, kata beliau, anak saya 42 katanya. Masya Allah. Itu yang paling banyak yang saya dapatkan dari yang zaman sekarang ya. Itu nggak tahu nambah mungkin sekarang ya. Masya Allah. Artinya hidup-hidup aja, syekhnya hidup, anaknya hidup, istrinya hidup, kan sama. Jadi kalau cuma 5, masih berapanya 42, ya kan? Kalau berapa lagi? Berapa yang paling banyak di sini ya? 7, ada, lebih dari 7 ada di sini. Siapa 9? Siapa? Iya, antum 9. Iya, misalkan bapaknya 9 saudara, masih ada yang lebih banyak tuh 42 itu. Ya kan? Masya Allah. Jadi ingat pesan yang tadi saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.